Di sini sebenarnya lebih menekankan tentang ibadah, ya. Bagaimana ibadah di dalam kehidupan kerohanian kita. Melangsungkan ibadah secara pribadi, secara rumah tangga ataupun keluarga, dan juga di dalam perhimpunan keluarga Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada Sabat siang ini judul firman Tuhan yaitu Mezbah doa, ya. Mezbah doa, dan sebagai ayat intinya tadi sudah kita dengarkan di dalam Yohanes 4 ayat 23 bahwa katanya sekarang sudah tiba waktunya penyembah-penyembah yang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini sebenarnya lebih menekankan bagaimana kita memiliki penyembahan yang benar, ya. Kalau namanya penyembahan, ini soal relasi, soal hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Dan apa yang dibutuhkan Tuhan di dalam hubungan pribadi, kita harus lakukan setiap saat. Saya sudah buat slide-nya, apa bisa ditampilkan? Oke. Oke, baik. Di dalam Ibrani 13 ayat 10, next slide. Di sana firman Tuhan menyebutkan bahwa kita mempunyai satu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya, ya. Di dalam Alkitab sering kita dengar tentang mezbah. Yang pasti, apa ini arti mezbah? Mezbah itu biasa dikenal dengan kata altar, ya. Altar ini dalam pengertian bahasa Ibrani itu adalah satu tempat penyembelihan, tempat di mana korban-korban dipersembahkan. Jadi ada kambing, ada domba, dan lain sebagainya, itu dibawa ke mezbah, kemudian diserahkan kepada Tuhan. Mezbah itu adalah suatu tempat di mana orang-orang Israel melaksanakan ritual keagamaan mereka dengan membawa persembahan berupa jenis korban kepada Tuhan, dan itu dianggap sebagai bentuk penyembahan. Jadi kalau ada orang yang berdosa, maka dia akan bawa itu korban penebus dosa. Ada juga korban ucapan syukur dan lain sebagainya. Next slide. Mezbah yang dilakukan pada waktu dulu itu memberikan makna juga bagi kita hari ini, bahwa mezbah penyembahan kita sekarang ini tidaklah sama dengan mezbah pada perjanjian lama. Apa yang membuat berbeda? Karena mezbah kalau perjanjian lama itu sebagai satu ilustrasi penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Karena kalau kita bicara tentang mezbah, ini adalah satu bagian dari sekian elemen yang ada di dalam bait suci. Dan mezbah ini ada di dalam halaman depan, ya. Kalau kita belajar sanctuary, di halaman depan ada mezbah, kemudian ada juga bejana pembasuhan, kemudian di bait suci itu ada dua ruangan. Ada bilik suci dan ada bilik mahsuci. Di dalam bilik suci ada 3 perabot yang ada di sana. Ada 7 kaki dian, kemudian yang kedua ada mezbah roti sajian, dan juga di tengah-tengah yang antara pemisah bilik suci dengan bilik mahsuci itu ada mezbah penumpahan. Dan kita tahu di dalam bilik suci ada tabut perjanjian yang dipisahkan oleh tirai yang sangat panjang. Dan semua alat-alat itu, semua perabot-perabot itu sebenarnya melambangkan tentang Yesus Kristus. Dan khusus mengenai mezbah adalah lambang di mana Yesus Kristus menjadi korban yang sesungguhnya bagi kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 15 firman Tuhan menyebutkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Dan itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari kubur, maka tirai itu terbelah dua. Tirai itu terbuka, dan itu sebagai satu titik awal bahwa kita tidak lagi melakukan upacara-upacara seperti di Israel kuno pada waktu
bait suci Allah berdiri. Oleh karena korban yang sesungguhnya sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus. Dan banyak kekristenan menganggap ketika Yesus sudah menjadi kegenapan dari hukum Taurat itu, maka seluruh hukum-hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Yang sebenarnya dia menggenapkan, artinya dia memenuhi apa yang masih kosong. Tetapi ibaratnya sebuah air, kalau air itu terisi setengah, lalu kalau dibilang menggenapkan, bukan dibuang setengahnya, tetapi supaya dia penuh gelasnya, maka diisi dengan air sehingga dia apa? Genap. Maka dalam bahasa Inggris dipakai fulfill, ya, fulfill. Jadi digenapkan, dipenuhi, dan Yesus yang melengkapi penyembahan itu, sehingga hari ini ketika mezbah itu tidak ada, secara rohani kita tetap melakukan itu. Dan itu yang kita lakukan selama 10 hari ini. Kita membangun mezbah, kita diingatkan untuk membangun mezbah dalam kehidupan pribadi. Next slide. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 15, sebab itu katanya apa? Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi penyembahan kita lakukan dengan ucapan syukur. Semakin banyak kita bersyukur, itu bukan baik untuk Tuhan. Semakin banyak kita bersyukur, itu mengangkat hati kita lebih dekat kepada Tuhan. Ada satu cerita seorang yang bernama Matthew Henry, ya. Matthew Henry ini ahli Alkitab, dan dia terkenal sebagai komentator Alkitab yang paling bagus untuk sekarang ini, ya. Dan dia sangat sistematis dan sangat relevan ketika membuat komentar-komentar Alkitabnya. Jadi Matthew Henry ini satu kali dia mengalami satu peristiwa dicopet, ya. Dicopet, dan ketika dia dicopet dia kehilangan dompetnya. Tetapi apa yang dia lakukan di dalam ungkapannya setelah mengalami peristiwa itu, dia menulis dalam buku hariannya. Next slide. Dia katakan begini: izinkanlah aku mengucap syukur, pertama katanya, karena aku belum pernah mengalami kecopetan. Itu dia, mengucap syukur, belum pernah dicopet. Jadi kalau dicopet, saya bersyukur, baru kali ini saya dicopet. Yang kedua, dia katakan, saya mengucap syukur karena mereka hanya mengambil dompetku dan tidak mengambil nyawaku. Menarik ini, ya. Yang ketiga, dia bersyukur, dikatakannya lagi, karena isi dompetnya tidak banyak. Ya, mungkin uangnya masih ada, ya, di kantong dan di dompet masih ada. Dan yang keempat, dia katakan, saya mengucap syukur karena akulah yang dicopet dan bukan aku yang mencopet. Dia bersyukur karena dia yang dicopet, bukan dia pencopetnya. Ya, ini mirip-mirip seperti orang Indonesia. Orang Indonesia pun begitu, banyak untungnya, ya. Udah pun ditabrak di jalan, tergeletak di pasar, di aspal sana berdarah kaki, tapi masih bisa untung, nggak dilindas kepalanya, gitu ya. Udah pun jatuh gitu dari satu tempat ke tempat yang mungkin udah bercerak, untung. Jadi kita ini orang Indonesia sebenarnya banyak untungnya. Jadi orang Indonesia ini paling banyak rasa syukurnya sebenarnya. Dan ternyata rasa syukur itu menurut kitab Ibrani tadi dikatakan itu adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan tempat di mana kita mempersembahkan korban itu adalah di mezbah. Dan mezbah itu selain sebagai tempat mempersembahkan korban, dikatakan tempat di mana kita bisa datang kepada Tuhan dan bersekutu kepada Tuhan. Jadi mezbah itu Tuhan sediakan untuk membangun hubungan antara kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya perintah Tuhan, kalau kita baca di dalam Keluaran 25 ayat 8,
Saat Tuhan menyuruh orang Israel untuk membangun bait suci, dulu belum bait suci namanya, masih kemah suci. Disuruh membangun itu, dan Tuhan katakan di ayat ke-8 itu, tujuannya supaya aku tinggal bersama dengan umatku. For I dwell among them. Supaya Tuhan tinggal bersama umatnya, dan kegenapan ini terjadi nyata sekali ketika Immanuel itu datang di perjanjian baru. Itulah sebabnya arti Immanuel apa? Allah beserta kita. Jadi dengan membangun mesbah di dalam kehidupan, kita sedang mengizinkan Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Kita sedang mengizinkan Tuhan untuk menyertai kita. Dari mana kita disertai? Dari segala kutuk dosa. Makanya kalau orang mau disertai, biasanya dari mana dia disertai? Karena ada rasa takut, karena ada anxiety, karena ada worry, karena ada segala sesuatu yang diwariskan oleh dosa yang kita alami hari ini. Tapi Tuhan katakan, iman, aku menyertai engkau. Dan penyertaan Tuhan itu hanya terjadi bila kita membangun mesbah. Nah, kita akan belajar next slide ya, mengapa mesbah itu sangat penting. Paling tidak ada 4 poin ya. Inilah secara garis besar pelajaran kita hari ini. Mesbah itu satu tempat perjanjian. Mesbah itu sebagai satu tempat pengorbanan. Mesbah itu tempat perlindungan, dan mesbah itu juga tempat kita bisa menemukan mujizat. Yang pertama, mesbah doa adalah satu tempat perjanjian. Next slide. Kita tahu cerita tentang Nuh. Ketika di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-20, di sana firman Tuhan menuliskan, lalu Nuh, boleh dibantu slide-nya? Lalu Nuh dikatakan mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Dan apa yang terjadi? Next slide. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Apa kata Tuhan? Aku takkan mengutuk bumi lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah apa? Jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi mesbah itu ternyata bisa melunakkan hati Tuhan. Jadi ternyata mesbah itu bisa membuat satu perjanjian yang kita dapatkan dari Tuhan. Jadi perjanjian ini bukan sekedar janji-janji biasa. Ini covenant yang sifatnya kekal, perjanjian yang sifatnya permanen, yang tidak hanya sebatas waktu, tidak hanya sebatas tempat. Yang kalau manusia berjanji hari ini janji, besok bisa berubah. Jadi jangan juga kecewa. Tapi kalau Tuhan janji, dia pasti akan tepati. Dan ayat kita tadi katakan ya, inti kita, sebab Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ini sungguh menjadi satu kekuatan bagi kita. Tuhan gak pernah berubah. Yang berubah itu kita. Dan selama kita membangun mesbah, dia akan selalu bersama dengan kita. Kemudian di dalam Kejadian berikutnya, Kejadian 12 ayat 7, ini cerita tentang Abraham. Ketika Tuhan menampakkan diri ke Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka apa yang dilakukan oleh Abraham? Di ayat itu disebutkan, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Di Kejadian 15 ayat 8, next slide, di sana disebutkan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi perjanjian Tuhan itu bisa kita dapatkan ketika kita membangun mesbah. Dan mesbah itu apa?
Mezbah itu adalah doa. Mezbah itu adalah renungan pagi. Mezbah itu adalah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Makanya kalau dalam ibadah hanya 3 kontennya. Ibadah itu di sana kita berdoa. Ibadah itu di sana kita mendengarkan firman Tuhan. Ibadah itu di sana kita menyanyi, ya, menaikkan pujian kita. Dan terakhir ada satu lagi sebenarnya, bersaksi, ya. Jadi berdoa, bersaksi, belajar firman Tuhan, bernyanyi, 4B, ya. Itu konten dari sebuah ibadah. Nah, pertanyaannya, apa janji Tuhan bagi Anda dan saya kalau kita membangun mezbah? Yang pertama, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Next slide. Yohanes 14 ayat 18, firman Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus bilang, aku datang kembali kepadamu. Jadi Tuhan gak tinggalkan kita. Jangan takut terhadap apapun. Tuhan tidak meninggalkan kita selama kita membangun mezbah kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Maha Hadir, Tuhan yang selalu ada pada setiap waktu, dan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, apa janji Tuhan dengan membangun mezbah ini? Mempunyai masa depan yang penuh harapan. Next slide. Ini kita tahu ayatnya kita di dalam Yeremia 29 ayat 11. Apa kata Tuhan? Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa itu? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi ini janji Tuhan yang kita bisa terima ketika kita membangun mezbah kepadanya. Yang kedua, mengapa kita perlu membangun mezbah? Berikutnya, karena di dalam mezbah itu tempat untuk mengadakan pengorbanan. Abraham hidup berpegang pada janji yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Abraham dan istrinya Sarah memperoleh anak pertama yang dijanjikan Tuhan, dan Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kita tahu ceritanya, dia bawa itu anaknya. Kemudian mezbah itu mau digunakan untuk mengorbankan anaknya, tapi Tuhan sedang menguji dia. Jadi mezbah itu tempat kita untuk memberikan pengorbanan kepada Tuhan, ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia mau kita berkorban. Apa yang kita korbankan kepada Tuhan? Berikutnya, apa yang perlu untuk kita korbankan kepada Tuhan? Ini materi yang disediakan ini, ya, materi yang disediakan organisasi kita untuk menyimpulkan pelajaran kita 10 hari berdoa ini. Yang pertama, persembahan yang hidup. Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan kehidupan kita. Persembahan yang hidup, Roma 12 ayat 1 katakan apa? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, ya. Jadi pengorbanan yang Tuhan inginkan dari kita untuk mempersembahkan hidup kita, ya. Makanya ini digunakan Paulus. Sebenarnya mempersembahkan di sini, wah, bukan harus kita datang seperti maka disembelih. No, bukan itu maksudnya. Tetapi ini lebih kepada pengorbanan hidup. Pengorbanan apa yang ada dibutuhkan di sini? Yaitu pengorbanan untuk menyenangkan Tuhan dengan merubah pembaruan budi.
Dan kalau berbicara mengenai pembaruan budi itu terjadi di dalam pikiran. Dan ini sebenarnya sedang menekankan merubah cara berpikir. Merubah cara berpikir kita dan merubah gaya hidup kita supaya kudus. Menolak untuk menjadi standar dunia. Jadi sebenarnya mengubah cara berpikir kita dan menjadi serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mika 6 ayat 8. Next slide. Mika 6 ayat 8. Firman Tuhan katakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain apa katanya? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan ketika kita membangun mesbah bagi Dia. Adil, setia, dan rendah hati. Tidak ada dituntut Tuhan yang lain-lain. Kita harus berlaku adil, setia, dan rendah hati. Dan Tuhan ingin gereja untuk memiliki model yang demikian. Gereja yang saya maksud di sini dari sejak perjanjian baru. Itulah sebabnya ketika murid-murid diajar dan hidup bersama dengan Yesus, mereka masih standarnya standar dunia. Itulah sebabnya ketika mereka memiliki ekspektasi harapan yang tidak sama dengan Yesus, Yesus ajar mereka. Makanya di dalam komentar Mrs. White di Prophet and Kings 326-327, slide berikutnya. Dalam menekankan nilai kehidupan saleh yang praktis, sang Nabi hanya mengulangi nasihat yang telah diberikan kepada bangsa Israel sejak berabad-abad sebelumnya. Artinya ini bukan sesuatu yang baru di dalam Alkitab. Dari dulu, sekarang, dan seterusnya, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati itu tidak pernah berubah standar. Dan dikatakan di dalam komentar itu, dari zaman ke zaman nasihat ini diulang oleh hamba-hamba Tuhan kepada mereka yang berada dalam hatinya dalam bahaya jatuh pada kebiasaan ibadah formalisme dan lupa menunjukkan belas kasihan. Ini sudah dilihat oleh Mrs. White. Ada bahaya yang bisa ditimbulkan ketika mengedepankan ibadah formalisme, sehingga lupa menunjukkan belas kasihan. Dan ini terjadi. Kalau saya mengingat bagaimana bangsa Israel dari segi hubungan, kalau saya pikir dekat sekali dengan Tuhan. Kenapa? Karena bait suci itu setiap hari Tuhan hadir. Alkitab dihafal, mulai dari Kejadian sampai kepada Maleaki. Itu kalau orang-orang Sanhedrin, ahli Taurat, itu luar biasa. Semua dikuasai, tetapi ada yang hilang. Mungkin ibadah formalismenya, ibadah formalnya oke, tetapi belas kasihannya hilang. Kita dikatakan oleh Mrs. White tidak boleh kehilangan kesempatan untuk melakukan perbuatan belas kasihan, pemikiran yang lembut, dan kebaikan kekristenan bagi mereka yang terbeban dan yang tertindas. Ini satu peran yang harus tetap kita ingat. Oleh karena pengorbanan itu, kita harus mencintai kesetiaan. Kemudian Yesus mengajarkan murid-muridnya. Coba kita perhatikan next slide. Oh, ini kecil sekali ya. Ini menarik ini ceritanya. Yesus panggil murid-murid. Lalu apa yang Yesus katakan kepada murid-murid? Kamu tahu, kata Yesus, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Ini bagaimana? Keras, otoriter. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi apa kata Yesus bagi murid-muridnya di ayat 43? Tidaklah demikian di antara kamu.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ditegaskan lagi oleh Yesus di ayat 44, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia, dikatakan, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah sebenarnya pattern, inilah sebenarnya model yang diadopsi oleh gereja, oleh umat Tuhan dari dulu, sekarang dan seterusnya. Kita tidak sedang menjadi serupa dengan gaya dunia ini. Di dalam menjalankan kepemimpinan, di dalam menjalankan pengelolaan, prinsipnya sama. Ada 3. Hai anak manusia, apa yang dituntut daripadamu, kata Tuhan? Selain yang pertama tadi, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan berlaku rendah hati. Dan prinsip ini universal, tidak berubah. Next slide. Mesbah pengorbanan kita bermula dari cara berpikir kita, lalu kemudian bagaimana cara hidup kita. Semua itu dimulai dari dalam diri kita, lalu kemudian keluar dengan memperlakukan orang di sekitar kita, sambil menjaga kekudusan kita, hidup penuh dedikasi kepada Tuhan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Inilah prinsip pengorbanan yang Yesus lakukan. Itulah sebabnya Yesus simpulkan di Yohanes 13 ayat 15. Yesus katakan, next slide, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kemudian hal yang ketiga, apa keuntungan mesbah itu dalam kehidupan kita? Selain tadi yang pertama, mesbah itu sebagai tempat kita untuk mendapatkan perjanjian, mesbah itu sebagai tempat pengorbanan. Yang ketiga, mesbah itu sebagai tempat perlindungan. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 4, firman Tuhan katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Slide berikutnya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Tuhan itu tempat perlindungan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, God is my refuge. Tuhan itu benteng. Dari semua serangan-serangan, kita punya Tuhan yang menjadi benteng keselamatan kita. Dan firman Tuhan katakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi jangan takut, andalkan Tuhan dalam hidup. Karena saat kita membangun mesbah itu, kita sedang mengizinkan Tuhan menjadi pelindung dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa alasan mesbah sehingga sangat penting dalam hidup kita? Karena di mesbah itu ada tempat mukjizat terjadi. Itu yang dilakukan oleh Elia. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36, pada waktu dikatakan mempersembahkan korban petang, tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Dan apa yang terjadi? Di ayat 37, Tuhan menjawab doa Elia.
Ketika dia membangun mezbah, kita tahu di dalam cerita itu bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Elia. Dan di ayat 38, di ayat itu disebutkan, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kita juga kadang-kadang perlu berdoa, karena kita ini sudah banyak menjadi bagian dari generasi kepada generasi. Harus jelas kita berdoa, Tuhan yang mana yang kita sebutkan. Kalau Anda supaya ingin lebih jelas berdoa ketika menyebut Tuhan, kita sebutkan saja Tuhan yang disembah oleh Abraham. Itulah pasti Tuhan yang benar. Kalau kita sekarang ini tidak tahu Tuhan yang mana. Tuhan yang disembah oleh Yakub, Tuhan yang disembah oleh bapak-bapak percaya, sehingga gak salah alamat ketika berdoa. Sekarang ini saya lihat ngomongin nama Tuhan aja panjang sekali, gak bisa habis. Ada bilang harus kita sebut nama apa? Tuhan dengan sebutan Yahweh. Ada yang bilang kita harus sebutnya dengan nama Adonai, segala macam. Dan masing-masing memaksakan. Ada juga yang harus disebut nama Elohim. Wah, macam ini, ya. Dan kita bermain di definisi. Padahal dulu nenek moyang, kalau saya dengar lu cerita orang tua saya, waktu kakekmu dulu berdoa katanya, dia berdoa kepada pohonnya, dia berdoa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa, sehingga pada ketika misionaris datang, dia baru mengenal Tuhan yang benar melalui Alkitab, melalui kitab suci. Jadi kita perlu berdoa itu dengan clear, dengan jelas. Ya, ketika kita tahap pertama memuji Tuhan, kenapa kita memuji Tuhan? Kita puji Dia karena kebesarannya. Kita puji Dia karena Maha Kuasa. Kita puji Dia karena Dia Maha Hadir. Kita puji Dia karena Dia Maha Tahu. Kita puji Dia dengan segala kelebihannya yang tidak dimiliki oleh Allah-Allah lain di dunia ini. Jadi semakin kita memuji Tuhan, itu semakin membuat kita mengenal Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Dan semakin sering kita melakukan ini, semakin hubungan kita lebih dekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran pada hari ini mengingatkan kita. Seringkali kita dikatakan tidak menghargai mezbah sebagaimana mestinya. Seringkali kita tidak memiliki iman untuk percaya bahwa sebenarnya Tuhan dapat melakukan sesuatu bagi kita di mezbah itu. Seringkali kita terlalu sibuk, boleh saja. Selama ini kita sibuk, waktu kita terbatas, sepertinya menghabiskan satu hari itu sebentar sekali. Seperti yang menghabiskan satu minggu itu tidak terasa. Tapi jangan sampai kita menghabiskan waktu tanpa membangun mezbah bagi Tuhan. Seringkali kita berpikir, dikatakan bahwa mezbah ini hanya ada di ruang gereja. Kita hanya berpikir mezbah ini hanya satu kali satu minggu, hari Sabat aja kita ke gereja. Memang mezbah juga yang kita bangun. Tapi saya yakin semua kita diberkati pada hari Sabat ini. Amin. Kenapa kita diberkati? Karena kita membangun mezbah bagi Tuhan. Siapa yang sangat bersyukur setiap Sabat diberkati oleh Tuhan? Karena apa? Kita membangun mezbah. Kalau kita merasakan mezbah itu terjadi setiap Sabtu, kenapa kita tidak lakukan setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat? Berkatnya sama, Bapak Ibu. Berkatnya sama. Berkat di mana kehadiran Tuhan menjadi bagian kita dan meninggalkan perjanjiannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini, biarlah mezbah itu harus menjadi tempat di mana karunia Roh Tuhan mengalir dengan bebas. Mezbah itu haruslah menjadi tempat di mana keluarga dipulihkan, di mana hubungan kita pribadi dibangun kembali. Mezbah itu juga akan tempat menjadi
kebutuhan finansial kita dicukupi. Mezbah itu juga menjadi tempat di mana tubuh jasmani kita bisa disembuhkan. Sakit, penyakit, kecanduan dibebaskan. Hidup diubahkan melalui mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, pada Sabat siang ini, saya kembali mengajak kita untuk membangun mezbah di dalam kehidupan kita. Kutipan terakhir dari Mrs. White di dalam seri Membina Anak yang Bertanggung Jawab dikatakan, setiap keluarga harus membangun mezbah doanya dengan menyadari bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jikalau pernah ada satu waktu di mana setiap rumah harus menjadi sebuah rumah sembahyang, sekaranglah waktunya. Dan terakhir, pada waktu pagi hari, pikiran yang pertama dari umat Tuhan haruslah tertuju kepada apa? Jangan langsung ke gadget, tertuju kepada Tuhan. Pekerjaan duniawi dan kepentingan diri dikatakan haruslah menjadi soal yang kedua. Anak-anak harus diajar menghargai dan menghormati jam-jam permintaan doa. Biarlah kiranya firman Tuhan pada Sabat ini mengingatkan kita kembali untuk membangun kembali mezbah kita, memulihkan mezbah kita. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu yang tersisa ini. Kita kembali akan doa ACT. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, boleh membentuk kelompok-kelompok kecil. Kita akan melakukan doa pada saat ini sebagai rangkaian akhir dari doa 10 hari kita. Mari kita bentuk kelompok kecil, kita akan berdoa.